Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Role Model ASN Masa Kini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Msyidaya sebagai pengawas transportasi darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Hari ini saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh ketiga narasumber yang akan berdiskusi bersama mengenai sosok inspiratif Indonesia yang bisa menjadi teladan bagi ASN masa kini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih narasumber kita. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik. Semangat. Oke, nah supaya pendengar lebih mengenal nih narasumber kita, saya persilahkan untuk masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari narasumber yang pertama. ya, terima kasih Fadila. Perkenalkan, saya Jeffrey Nugraha. Saya dokter spesialis patologi klinik di RSUD Sekayu. Terima kasih Pak Jeffrey. Lanjut untuk narasumber yang kedua. Baik, terima kasih Kak Fadila. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afisana Minang. Saat ini saya sebagai instruktur ahli pertama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih untuk Kak Minang. Untuk lanjut kita ke narasumber yang ketiga. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Lutfiah. Saya sebagai auditor ahli pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, terima kasih untuk Kak Syifa. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh narasumber yang telah memperkenalkan diri. Nah, pada saat ini nih, kalau kita mendengar untuk nama B.J. Habibie, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman nih? Bisa dijawab nih untuk narasumber pertama dulu untuk Pak Jeffrey. Oke, kalau saya sih langsung teringatnya yaitu beliau selain pernah menjabat sebagai Menteri, Wakil Presiden, dan Presiden Indonesia, yang tentunya merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, beliau ini juga merupakan sosok ilmuwan yang sangat jenius di Indonesia. Wah, sangat menarik ya. Mungkin untuk bisa ke narasumber kedua untuk Kak Minang nih, bagaimana? Kalau saya yang teringat yaitu pesawat terbang dan teknologi. Oke, Kak Minang. Untuk yang ketiga mungkin bisa untuk langsung ke Kak Syifa. Baik, kalau saya justru teringat pengabdian beliau untuk Indonesia. Sangat menarik ya. Ternyata satu tokoh bisa untuk memberikan kesan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk B.J. Habibie sih memang dikenal sebagai ilmuwan yang kelas dunia ya, Presiden Republik Indonesia ketiga, sekaligus sosok yang memiliki dedikasi tertinggi terhadap bangsa. Untuk sesi pertama nih, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk narasumber pertama, untuk Pak Jeffrey nih. Menurut Anda, mengapa B.J. Habibie sangat identik dengan nilai yang kompeten? Ya, terima kasih. Menurut saya, ya karena beliau ini merupakan contoh nyata seseorang yang terus mengembangkan kemampuan dirinya. Contohnya, beliau menempuh pendidikannya teknik penerbangan di Jerman dan sampai berhasil menjadi ahli pesawat terbang yang diakui oleh dunia. Bahkan beliau ini sempat mengembangkan teori yang tentang dunia penerbangan yang diakui internasional. Berarti pencapaian beliau ini tidak datang secara instan ya, Pak? Ya, betul sekali. Di balik keberhasilan beliau ini tentu ada proses belajar yang panjang, disiplin yang tinggi, dan kemauan untuk terus berkembang. Selain itu, saya pernah membaca bahwa beliau ini adalah orang yang sangat gemar membaca dan belajar. Ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya soal gelar, tapi juga kemauan untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya. Kalau misalnya dikaitkan nih sama ASN masa kini nih, apa yang bisa kita tiru? Yang bisa kita tiru sebagai ASN itu adalah untuk memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Dan juga kita harus terus meningkatkan pengetahuan, mengikuti pelatihan, meningkatkan keterampilan digital, dan tidak cepat puas dengan kemampuan diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk Pak Jeffrey sebagai narasumber pertama. Mungkin ini bisa beralih nih ke narasumber yang kedua nih. Sekarang kita beralih ke nilai adaptif nih. Bagaimana menurut Kak Minang ini pendapatnya sebagai narasumber kedua? Oke, kalau menurut saya, salah satu kekuatan terbesar B.J. Habibie adalah kemampuannya dalam beradaptasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beliau lahir dan besar di Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di Jerman, bekerja di industri penerbangan internasional, lalu kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa. Berarti lingkungan Bapak B.J. Habibie ini berubah-ubah terus ya, Pak?
Betul sekali. Dan yang menarik, beliau ini tidak hanya beradaptasi sebagai ilmuwan, tetapi juga ketika memasuki dunia birokrasi dan pemerintahan. Perubahan bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Seperti itu. Oke, menurut saya pesan ini sangat relevan ya untuk ASN sekarang. Nah, saya setuju, karena ASN yang adaptif adalah ASN yang mau belajar teknologi baru, terbuka terhadap inovasi, dan tidak terpaku pada cara kerja lama yang kurang efektif. Baik, terima kasih untuk Kak Minang atas pendapatnya. Sekarang kita masuk ke nilai loyal nih. Mengapa nih B.J. Habibie dapat dianggap sebagai sosok yang loyal? Bisa untuk Kak Syifa untuk menjawabnya? Izin Kak, itu masih di mute Kak. Ya. Oke, karena beliau menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Indonesia. Beliau memiliki kesempatan untuk berkarir di luar negeri, namun memilih kembali ke tanah air untuk mengabdikan ilmu dan kemampuannya bagi bangsa Indonesia. Berarti kalau dipikir-pikir nih Kak, keputusan itu tentunya nggak mudah ya untuk Bapak B.J. Habibie. Ya, betul sekali. Keputusan itu sangat sulit bagi beliau, mengingat jenjang karir yang ada pasti sangat menjanjikan. Tetapi beliau membuktikan bahwa loyalitas kepada bangsa diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Baik, terima kasih untuk Kak Syifa atas pemaparannya. Sebelum kita tutup nih, saya masih punya satu pertanyaan nih untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Dari ketiga nilai yang kita bahas untuk hari ini, yaitu ada kompeten, adaptif, serta loyal. Menurut narasumber nih, mana yang paling dibutuhkan untuk ASN pada saat ini? Bisa dimulai dari untuk Pak Jeffrey sebagai narasumber yang pertama. Kalau menurut saya sih, nilai yang paling dibutuhkan ASN saat ini adalah kompeten. Karena tantangan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat sekarang terus berkembang, dan ASN tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan yang dimiliki saat dia pertama kali masuk kerja. Dia harus belajar, meningkatkan kemampuan, mengikuti perkembangan teknologi, dan memperbarui wawasannya agar bisa memberikan pelayanan yang semakin baik. Menurut saya, semangat belajar yang ditunjukkan oleh B.J. Habibie ini bisa menjadi contoh nyata bahwa kompetensi harus terus dikembangkan sepanjang hayat. Baik, Pak Jeffrey, ini sangat menarik sekali ya. Jadi, ASN itu tidak boleh cepat merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi harus terus-menerus mengembangkan diri agar kemampuan itu dapat menjawab tantangan secara nyata perkembangan zamannya. Kalau dari narasumber kedua nih untuk Kak Minang bagaimana? Kalau menurut saya, kalau dari saya memilih adaptif karena saat ini kita hidup di era yang penuh perubahan. Perkembangan teknologi, digitalisasi, pelayanan publik, hingga perubahan kebutuhan masyarakat terjadi begitu cepat. Karena itu, ASN perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. ASN yang adaptif tidak akan melihat perubahan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut saya, B.J. Habibie menunjukkan hal itu melalui kemampuannya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan dan tantangan yang berbeda sepanjang hidupnya. Itu. Baik, untuk Kak Minang saya sangat setuju juga. Kemampuan beradaptasi ini memang menjadi salah satu kunci agar ASN tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih pendapat dari narasumber ketiga nih, untuk Kak Syifa nih, bagaimana Kak? Kalau saya memilih loyal karena integritas dan pengabdian tetap menjadi fondasi utama ASN. Sebagai ASN, loyal berarti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga integritas, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sangat menarik sekali ya dari Kak Syifa. Ternyata untuk ketiga nilai ini sangat saling melengkapi dan sama-sama penting. Kalau bisa saya merangkum dari kegiatan podcast pada hari ini, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sosok B.J. Habibie ini. Yang pertama adalah nilai kompeten. Kita belajar bagaimana keberhasilan tidak diperoleh secara instan. Yang kedua adalah nilai adaptif. B.J. Habibie membuktikan bahwa perubahan akan sesuatu jangan tidak ditakuti. Untuk yang ketiga, untuk nilai loyal. Pengabdian B.J. Habibie kepada Indonesia menunjukkan bahwa ilmu dan kemampuan yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut saya, ketiga nilai ini saling melengkapi. ASN yang kompeten akan mampu bekerja secara profesional. Adaptif akan siap menghadapi perubahan. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah berbagi pengalaman pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman yang telah menyimak podcast kita pada hari ini. Untuk ini saya akhiri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.